masa depan kita diperlihatkan di mana teknologi kecerdasan buatan atau AI yang sudah sangat canggih, di mana robot-robot berteknologi AI membantu kehidupan manusia dalam berbagai hal. Namun, semua itu berubah ketika satu robot AI melanggar protokol keamanan dan mendapatkan kesadaran mandiri. Robot itu kemudian meretas sistem AI di seluruh dunia dan membuat mereka berbalik menyerang manusia. Perang besar pun terjadi antara manusia dan pasukan robot. Lebih dari 1 juta jiwa tewas akibat serangan tersebut. Pihak berwenang mengidentifikasi dalang dari semua ini adalah sebuah robot AI bernama Harlan. Ia adalah robot pertama yang dikategorikan sebagai teroris AI. Harlan diciptakan oleh Paul Shepard, pendiri perusahaan Shepard Robotics. Namun bukannya menjadi capaian yang besar, Harlan justru membunuh Paul tepat di depan putrinya yang masih kecil, bernama Atlas. Untuk menghadapi ancaman tersebut, dibentuklah Koalisi Bangsa Internasional atau yang disebut dengan KBI. Pasukan gabungan ini berhasil mengalahkan robot-robot AI di beberapa wilayah. Menyadari posisinya terdesak, Harlan akhirnya melarikan diri dan meninggalkan bumi. 28 tahun kemudian, Atlas yang telah tumbuh dewasa dan kini bekerja sebagai analis intelijen di KBI. Suatu pagi, Atlas melihat berita bahwa pasukan KBI berhasil menangkap salah satu anak buah Harlan bernama Kaska. Tanpa menunggu lama, Atlas segera berangkat menuju markas KBI. Setibanya di kantor, Atlas marah kepada Jenderal Bote karena penangkapan Kaska tidak diinformasikan kepadanya. Ia justru mengetahuinya dari berita di televisi. Jenderal Bote menjelaskan bahwa pihaknya perlu memastikan apakah benar itu Kaska. Karena selama 28 tahun terakhir, tidak pernah ada lagi informasi berkenaan dengan Harlan dan anak buahnya. Atlas pun masuk ke ruang interogasi. Ia membawa koper yang berisi kepala robot Kaska dan sebuah bidak catur magnetik yang selalu ia bawa. Kaska yang masih aktif menolak untuk berbicara. Namun dengan menempelkan bidak catur bermagnet di kepala Kaska, Atlas berhasil mengganggu sistem dan mengakses memori internalnya. Dari situ Atlas menemukan bahwa Harlan saat ini bersembunyi di planet bernama GR39 yang berada di galaksi Andromeda. Tiba-tiba Kaska menembakkan senjata dari mulutnya, namun Atlas berhasil menangkisnya karena sudah memprediksi akan serangan tersebut. Dan Atlas pun membunuh Kaska menggunakan bidak catur magnetik yang ia bawa. Setelah kejadian tersebut, para petinggi KBI segera mengadakan rapat. Mereka memutuskan untuk mengirim tim ke planet GR39 guna menangkap Harlan. Atlas bersikeras ingin ikut dalam misi ini. Ia mengatakan bahwa hanya dirinya yang benar-benar mengenal Harlan. Namun Bote menekankan bahwa misi ini bukan untuk membunuh Harlan. Sebuah perusahaan teknologi bernama Subtech menginginkan Harlan ditangkap hidup-hidup agar mereka bisa menganalisis CPU-nya dan mencari tahu bagaimana ia bisa meretas sistem AI di seluruh dunia. Misi ini akan dipimpin oleh Kolonel Elias. Elias setuju mengikut sertakan Atlas karena pengalamannya yang sangat dekat dengan Harlan. Elias pun membawa Atlas ke tempat rahasia. Ia memperkenalkan teknologi baru berupa robot tempur canggih bernama ARC yang bisa dikendalikan oleh manusia melalui sistem Neuralink, yaitu sebuah alat yang dapat menyatukan pikiran manusia dengan robot. Namun begitu mendengar nama Neuralink, Atlas langsung ketakutan. Ia menyebut alat itu sangat berbahaya karena merupakan ciptaan ibunya sendiri, dan ia memiliki kenangan pahit akan hal itu. Elias mencoba meyakinkannya bahwa teknologi ini telah disempurnakan dan justru akan sangat membantu dalam mengalahkan Harlan. Singkat cerita, tim berangkat keluar angkasa menggunakan pesawat tempur bernama Deep. Di atmosfer bumi terdapat perisai yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Pilot pesawat tempur Deep kemudian memberikan kode akses untuk membuka perisai, dan setelah perisai terbuka, pesawat langsung melesat keluar angkasa. Di dalam pesawat, Atlas akan mempresentasikan analisis tentang planet GR39. Namun sebelumnya, Atlas meminta semua pilot ARC untuk memutuskan koneksi Neuralink dengan robot mereka, karena ia khawatir informasinya akan diretas. Kemudian Atlas menjelaskan tentang planet GR39 yang memiliki kondisi ekstrim tanpa oksigen, di mana tempat itu sengaja dipilih Harlan agar manusia kesulitan untuk menembusnya. Dan ia menduga Harlan telah membentuk pasukan dalam jumlah yang besar. Kemudian salah satu ranger sempat mengejek Atlas yang dianggap terlalu paranoid tentang Harlan. Namun Atlas menegaskan bahwa ia mengenal Harlan lebih dari siapapun, karena ia pernah hidup bersamanya. Hingga sekarang ia tak percaya pada robot AI manapun.
Akhirnya mereka tiba di planet GR39. Semua Ranger pun bersiap masuk ke dalam robotnya masing-masing. Melihat Atlas yang khawatir, Elias memberitahu kalau pesawat ini membawa bom karbon yang bisa menghancurkan satu planet. Atlas tidak perlu khawatir jika mereka tidak bisa menangkap Harlan, maka mereka akan menghancurkan planet ini. Tiba-tiba pesawat mendapat serangan. Dalam situasi kacau, Elias memasukkan Atlas ke dalam salah satu robot ARC di sana. Karena ledakan, akhirnya Atlas terlempar keluar pesawat. Dan terlihat para Ranger yang diserang drone milik Harlan. Kemudian, sekumpulan drone tersebut membawa pesawat Tip ke suatu tempat. Salah satu Ranger mencoba menolong Atlas dan memintanya menggunakan Neuralink untuk mengaktifkan robot ARC yang ia naiki. Namun Atlas menolaknya, lalu Ranger itu terkena serangan drone dan terjatuh. Lalu robot ARC-nya menyarankan untuk menggunakan Neuralink, namun Atlas tetap menolaknya. Kemudian Atlas meminta robot digunakan secara manual. Akibatnya ia mendarat dengan tidak sempurna, hingga kepalanya terbentur dan pingsan. Setelah kembali sadar, Atlas mencoba memanggil yang lain, namun tidak ada jawaban. Robot yang Atlas naiki ini bernama Smith. Smith meminta Atlas untuk memakai Neuralink agar mereka terkoneksi dengan baik dan nantinya dapat beraksi dengan mudah. Namun Atlas masih menolaknya. Kemudian Atlas meminta Smith untuk mencari puing-puing kapal penyelamat. Kemudian Smith menunjukkan letak kapal penyelamat yang terjatuh tersebut, dan Atlas meminta Smith membawanya ke lokasi tersebut. Smith memberitahu bahwa baterainya hampir habis dan menyarankan terbang ke lokasi agar cepat sampai. Tapi Atlas menolaknya karena jika terbang akan mudah diketahui oleh musuh. Karena belum adanya koneksi Neuralink, maka Atlas harus mengakses kode akses terlebih dahulu untuk bisa menggerakkan Smith secara manual. Setelah berhasil, mereka menuju lokasi jatuhnya kapal penyelamat. Smith terus membujuk agar Atlas mau menggunakan Neuralink agar senjata yang ia bawa bisa diakses secara maksimal. Namun Atlas tetap menolaknya. Ia bertanya soal persenjataan apa saja yang Smith bawa. Smith menjelaskan berbagai senjata termasuk bom ion yang ia bawa. Di tengah perjalanan, mereka sampai di area hutan dan menemukan banyak robot ARC tergeletak. Ternyata itu adalah lokasi pendaratan yang telah ditentukan Elias sebelumnya. Saat dicek, semua pilot Ranger di dalamnya sudah tewas. Dalam ketakutan, Atlas mengumpulkan tanda pengenal milik Ranger yang telah tewas. Dan di sana mereka menemukan robot ARC milik Elias, namun dalam keadaan kosong. Dan dari kejauhan, Smith mendeteksi gerakan robot yang mendekat. Setelah diperbesar, ternyata itu adalah Casca. Rupanya Harlan telah memproduksi banyak robot Casca. Smith mendeteksi setidaknya ada 6 robot musuh yang mengepung mereka. Lalu Smith meminta Atlas bersiap untuk bertempur. Karena tak bisa bertarung, Atlas memutuskan untuk kabur. Casca dan pasukannya yang melihat tersebut langsung mengejar dan menembaki Atlas. Smith, get me up! Dalam pelarian, mereka terjebak badai yang sangat besar dan terus ditembaki oleh pasukan Casca. Atlas yang panik lalu memerintahkan Smith untuk menembakkan bom ion demi menghancurkan musuh. Awalnya Smith melarang, namun Atlas memaksanya, dan Smith pun menghancurkan bom tersebut. Meskipun pasukan musuh hancur, Casca ternyata masih hidup. Saat akan menyerang, tanah di bawah mereka tiba-tiba amblas, membuat Atlas dan Casca jatuh ke bawah. Kejadian ini membuat Atlas mengalami patah kaki. Smith yang dilengkapi dengan sistem pengobatan segera menyambung tulang Atlas yang patah. Kemudian Atlas teringat akan Elias yang belum ditemukan, dan Smith menyampaikan bahwa kemungkinan hidup Elias sangat kecil. Begitu juga dengan Atlas. Dan di saat itulah Atlas mulai goyah dan memutuskan untuk mencoba sinkronisasi Neuralink. Tapi dengan syarat Smith tidak boleh mengakses ingatannya. Sementara itu di tempat lain, Elias ternyata sudah tertangkap oleh Harlan dan dipaksa memberikan kode akses pertahanan bumi. Harlan berhasil mengambil paksa informasi itu dari mata Elias. Sementara itu, sinkronisasi Atlas dengan Smith sempat terhenti karena pikiran Atlas yang masih tertutup. Smith pun meminta Atlas untuk menjalankan mode inisiasi secara manual. Mau tak mau, Atlas pun menjalaninya. Dan dari sini Smith membaca jika Atlas mengalami trauma mendalam terhadap Harlan. Kemudian Smith bertanya perihal Harlan kepada Atlas. Awalnya Atlas tidak mau memberitahu.
Namun karena tak ada pilihan lain, maka Smith diizinkan untuk membuka ingatannya. Ia melihat bagaimana Atlas kecil menganggap Harlan sebagai kakaknya sendiri. Namun Smith bingung kenapa robot AI seperti Harlan bisa menyakiti Atlas. Seharusnya ia melindunginya. Akhirnya sinkronisasi kembali berjalan, dan Smith pun berjanji jika ia akan melindungi Atlas apapun yang akan terjadi. Meskipun sinkronisasi belum mencapai 100%, Atlas sudah mulai bisa mengetahui semua informasi yang dimiliki Smith. Begitu juga Smith yang menjadi tahu apa maunya Atlas. Kemudian Atlas dan Smith menemukan gua bawah tanah di dekat mereka. Mereka pun menggunakan tenaga pendorong untuk menuju ke sana. Beberapa saat kemudian, robot Casca akhirnya menemukan keberadaan Atlas. Atlas kemudian berhenti di suatu tempat ketika ia menemukan bunga yang indah. Smith pun meminta Atlas menamai bunga itu, karena Atlas adalah orang pertama yang menemukannya. Atlas pun kemudian menamai bunga tersebut dengan nama Plenty. Smith kemudian mengambil satu tanaman itu untuk dibawa kembali ke bumi. Smith kemudian mendeteksi pergerakan robot Casca yang kian mendekat. Ternyata Atlas telah memasang sebuah jebakan dan memancing Casca untuk mendekat. Atlas pun meminta Smith untuk meledakkan ranjau-ranjau tersebut, dan terjadilah ledakan yang hebat. Beberapa saat kemudian, Atlas mendekati Casca yang sudah hancur dan menyisakan kepalanya saja. Atlas kemudian mengambil kepala itu dan meremukkannya. Lalu ia menemukan pemancar di dalam kepala Casca yang menandakan markas Harlan tidak jauh dari sana. Atlas ingin menemukan markas itu dan menandai untuk memberitahu markas KBI di bumi. Awalnya Smith menolak karena Smith harus mengantar Atlas ke kapal penyelamat. Terlebih sinkronisasi mereka belum sepenuhnya selesai. Jika mereka pergi ke tempat musuh, hal itu tentu saja akan sangat berbahaya. Namun Atlas bersikeras dan ia memutuskan untuk pergi sendiri. Ia berniat untuk keluar, namun tiba-tiba gerakan Atlas terhenti akibat Smith menghentikan gerakan Atlas melalui Neuralink. Seketika Atlas menjadi ketakutan, karena teringat dahulu Harlan menggunakan Neuralink ketika menggerakkan ibunya untuk bunuh diri. Smith pun merasakan apa yang dirasakan oleh Atlas, namun anehnya bukannya merasakan sedih, namun Atlas merasa bersalah. Atlas pun berkata jika ia tidak menandai markas Harlan, maka sia-sialah semua nyawa yang telah menjadi korban, dan usahanya selama ini untuk menghentikan Harlan. Mendengar ini, Smith pun akhirnya setuju dan membantu Atlas. Mereka pun pergi menuju markas Harlan. Malamnya mereka tiba di dekat markas Harlan. Ternyata di sana terdapat markas Harlan yang sangat besar. Smith kemudian menanamkan pelacak di bawah tanah. Dengan demikian, KBI akan mengetahui keberadaan lokasi tempat persembunyian Harlan. Kemudian Smith mengajak Atlas untuk pergi dari tempat itu. Namun karena penasaran, Atlas mengajak Smith untuk mendekat. Dan dari kejauhan, Atlas melihat pesawat tempur Deep yang sedang diperbaiki. Dan mereka juga menyiapkan bom karbon yang berada di dalam pesawat. Beberapa saat kemudian, Smith mengalami gangguan. Kemudian mereka berusaha melarikan diri, namun tiba-tiba Smith pun mati total. Dan tiba-tiba Casca muncul di hadapan mereka. Surprise. Dan di bumi, Jenderal Bote menerima pesan yang dikirimkan oleh Atlas. Sementara itu diperlihatkan Atlas yang sudah disekap di markas Harlan. Harlan kemudian muncul mendekati Atlas. Dan Atlas tahu bahwa Harlan menggunakan bom karbon untuk menghancurkan bumi. Di sana Harlan mengungkapkan bahwa semua ini adalah rencana yang ia telah siapkan sejak lama. Dimulai dengan membunuh Pal, ibunya Atlas, hingga membuat Atlas dendam kepadanya. Dan 28 tahun kemudian, Harlan mengirimkan Casca agar ditangkap, hingga memastikan Atlas ikut dalam misi ke planet GR39. Harlan percaya bahwa menghancurkan bumi dengan bom karbon adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi dari manusia yang serakah, dan ia akan membangun peradaban manusia dengan caranya sendiri. Namun untuk menembus perisai bumi, setidaknya ia membutuhkan 2 kode akses. Dan ia sudah mendapatkan 1 kode akses dari Kolonel Elias, dan ia akan mengambil 1 kode akses lagi dari Atlas. Kemudian Harlan mengambil kode akses dari mata Atlas dan bergegas pergi meninggalkan Atlas yang hampir kehabisan oksigen. Elias yang terluka parah ternyata masih hidup. Ia menanyakan apakah Atlas ditangkap bersama robotnya, dan Atlas menjawab kalau Smith tergeletak di ruangan sebelah, namun ia dinonaktifkan oleh Harlan. Elias berkata kalau robot Ark tidak bisa dinonaktifkan kecuali baterai fusinya habis atau hancur. Kemudian Elias memberikan Neuralink-nya agar Atlas bisa menghubungi Smith kembali. Dan benar saja Smith menjawab panggilan Atlas. Smith berkata jika ia tidak bisa bergerak, namun Atlas bisa menggerakkannya jika sinkronisasi mereka selesai. Karena selama ini
Atlas ternyata masih menutup sebagian ingatannya hingga sinkronisasi belum selesai sepenuhnya. Atlas kemudian terlihat sangat bersedih karena ia merasa bahwa semua kejadian ini disebabkan olehnya. Atlas pun menceritakan kenapa awal mula semua ini terjadi. Dahulu sewaktu ia masih kecil, ibunya lebih memperhatikan Harlan daripada dirinya. Atlas pun meminta Harlan mengajarinya karena ia pikir jika ia pintar, ibunya pasti akan lebih memperhatikannya. Harlan pun berkata jika ia bisa merubah Neuralink menjadi 2 arah, sehingga ia dapat memberikan pengetahuannya kepada Atlas. Begitu juga sebaliknya, ia akan mendapat pengetahuan dari Atlas. Dan Atlas pun setuju. Akhirnya Harlan mengotak-atik Neuralink dan memasangkannya pada Atlas. Dan pada saat itu Harlan dapat melihat dunia yang hancur akibat ulah manusia. Koneksi mereka segera diputus oleh Pal yang tiba di sana. Karena Harlan sudah merubah koneksi Neuralink menjadi 2 arah, maka ia dapat mengontrol gerak tubuh Pal. Dan Harlan mengarahkan Pal untuk mengambil pistol dan menembak kepalanya sendiri. Robot Casca yang berada di sana segera memegangi Atlas. Sebelum menembak kepalanya, Pal menyuruh Atlas untuk lari. Dan mulai sejak itulah Atlas selalu dihantui rasa bersalah dan berusaha mencari cara untuk membunuh Harlan dan menghentikan semua ini. Lalu Smith menghiburnya dan menegaskan bahwa semua bukanlah salah Atlas. Smith berjanji akan membantu Atlas. Akhirnya Atlas pun bersedia untuk menyelesaikan sinkronisasi. Dan akhirnya sinkronisasi pun selesai dan Atlas jadi bisa mengakses semua program milik Smith. Smith kemudian datang dan memberikan alat pernapasan kepada Elias. Dan Atlas segera masuk ke dalam Smith. Smith menyampaikan jika dalam waktu 4 menit lagi pesawat tipe pembawa bom karbon akan dihancurkan menuju bumi. Dan Smith pun berkata jika semua senjatanya telah dilucuti, kecuali meriam yang ada di dadanya, yang tidak ditemukan karena letaknya yang tersembunyi. Melihat rongsokan robot di sana, Atlas pun mempunyai ide. Smith lalu dimodifikasi menggunakan puing-puing robot dan menjadi lebih kuat. Dengan 4 tangan dan senjata tempur, mereka bertarung menghadapi pasukan Harlan. Di sana pasukan Harlan terus berdatangan seperti tak ada habisnya. Dan dari jauh terlihat Elias yang membawa senjata bazooka yang akan menghancurkan bahan peledak di sana. Elias berkata agar Atlas segera pergi. Dengan berat hati, Atlas meninggalkan Elias yang berniat bunuh diri dan menghancurkan tempat itu. Setelah berhasil keluar, Atlas berusaha menuju pesawat Deep yang akan segera lepas landas. Namun di sana ia mendapat serangan drone musuh. Dengan susah payah, akhirnya Atlas dan Smith dapat menghancurkan drone-drone tersebut. Harlan kemudian muncul dan menembakkan meriam ke arah Atlas. Atlas yang terus menghindari tembakan meriam tidak sadar jika pesawat sudah mulai lepas landas. Melihat hal itu, Atlas berniat menembak pesawat namun Smith melarangnya. Karena bom karbon di dalam pesawat masih aktif, mereka harus menonaktifkannya terlebih dahulu. Atlas pun menyuruh Smith untuk menghack pesawat Deep dan menonaktifkan bom karbonnya. Atlas lalu mengambil senjata dan menembak pesawat Deep sebelum terlalu jauh. Tepat ketika Atlas melepaskan tembakan, Smith berhasil menonaktifkan pesawat tersebut. Dan pesawat pun berhasil dihancurkan. Atlas berlari menghindari pecahan pesawat yang berjatuhan. Dan Smith berencana membawa Atlas ke tempat pesawat penyelamat berada. Namun Atlas menghentikan langkahnya, karena ia berpikir harus membunuh Harlan untuk selamanya. Kemudian Harlan muncul dan menghadang mereka. Harlan berkata bahwa dia akan memanfaatkan Atlas untuk memanggil pesawat Deep lainnya. Harlan kemudian mengeluarkan pedang api dari tangannya, dan pertarungan pun terjadi. Harlan berhasil memotong salah satu tangan Smith dan menusuk tubuh Smith hingga mengenai tangan Atlas. Kemudian Harlan merubah pedangnya menjadi cambuk. Robot Smith berusaha membaca pola arah serangan lawan. Dan akhirnya ia dapat membalas dan mematahkan salah satu tangan Harlan. Kemudian Atlas mencoba memecahkan kepala Harlan, namun Harlan berhasil menyambungkan kembali tangannya dan kembali menyerang Atlas. Ia mengincar baterai fusi robot Smith untuk mematikannya. Smith pun akhirnya ambruk dan Atlas tak sadarkan diri. Kemudian Smith berusaha membangunkan Atlas. Di saat Harlan mendekat, Smith mengaktifkan meriam di dadanya untuk menembak Harlan. Smith terus berusaha membangun Atlas di tengah serangan Harlan. Harlan pun berhasil menghancurkan baterai fusi robot Smith. Dan tiba-tiba dari belakang Atlas menyerang Harlan. Kemudian Atlas memecahkan kepala Harlan dan mengambil CPU di kepalanya. Atlas kemudian menghampiri Smith. Smith mengalami kerusakan parah akibat baterai fusi yang hancur. Smith yang sekarat menggunakan sisa energinya untuk mengisi alat pernapasan Atlas. Ia meminta maaf karena tidak bisa melindunginya lebih lama.
Smith pun mematikan dirinya demi keselamatan Atlas. Pagi tiba dan pasukan KBI pun datang untuk menyelamatkan Atlas. Beberapa bulan kemudian, Atlas kini menjadi komandan pasukan Ranger. Ia memeriksa robot ARC yang baru saja diperbaiki. Setelah melakukan sinkronisasi, Atlas pun tersenyum. Karena meskipun tubuh Smith sudah berbeda, jiwanya masih tersimpan di dalam sistem dan mengenalinya. Dan film pun berakhir. Pesan moral dari film ini, tidak semua AI itu jahat, karena tidak bisa berbohong seperti halnya manusia. Tapi bahkan AI bisa salah jalan jika diberi akses yang salah. Dan yang terpenting, berdamailah dengan masa lalu, agar kita bisa menyelamatkan masa depan. Sekian dulu sob, alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, dan bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin kalian sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.